Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera. Salam untuk keluarga kalian semua yang ada di sana, khususnya untuk subscribe YouTuber saya. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi petunjuk. Semoga kalimat kalian diselamatkan dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas soal Wangsit Prabu Siliwangi, dan saya akan menjabarkan dari Wangsit Prabu Siliwangi. Dan sekali lagi, bagi kelak siapa itu SP, saya belum diberi petunjuk di mana tempatnya. Jadi mohon maaf jika kelak sampean atau kalian itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saya diberi panjang umur, saya pasti akan berbakti kepada sang SP lahir batin saya. Dikarenakan apa, siapapun yang menjadi SP ya cuma satu, semua cuma untuk Nusantara ini. Leluhur kita yang dari Sabang Merauke di Nusantara ini berjuang dahulu cuma untuk menyatukan kemerdekaan Nusantara ini. Itu yang setahu saya. Biar kita tidak terbawa hawa nafsu. Yang pertama, saya ngorek soal Wangsit Prabu Siliwangi yang berbunyi, perjalanan kita semua cukup sampai di sini dan pada hari ini. Walaupun kalian semua setia kepadaku, tapi aku tak akan melibatkan kalian dalam perkara ini. Sebab itu hanya membuat kalian susah, miskin, dan lapar maupun sengsara. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar kalian hidup senang, kaya, raya, dan bahagia. Bisa mendirikan Pajajaran lagi, bukan Pajajaran saat ini, tetapi Pajajaran baru yang berdiri direstui zaman. Aku tidak melarang kalian. Tidak ada larangan di pilihannya. Aku tidak melarang kalian. Bagiku seorang tidak pantas menjadi raja jika rakyatnya yang dibiarkan kelaparan dan hidup melarat. Dengarkan kalian yang ingin setia kepadaku. Dengarkan kalian yang ingin setia kepadaku. Cepatlah pergi ke selatan. Saya ulangi lagi nih. Dengarkan kalian yang ingin setia kepadaku. Cepatlah pergi ke selatan. Kalian yang ingin kembali ke kota yang kalian tinggalkan, pergilah ke utara. Kalian yang ingin berbakti yang tengah berkuasa, pergilah ke timur. Sekali lagi nih. Kalian yang ingin berbakti yang berkuasa, pergilah ke timur. Kalian yang tidak ikut siapa-siapa, pergilah ke barat. Dengarkan kalian yang di timur, harus tahu di mana kekuasaan akan menyertai kalian, keturunan kalian kelak memerintah orang lain. Tetapi kalian harus ingat, mereka akan memerintah dengan semena-mena.
tentu akan ada balasan untuk semua itu. Silakan kalian pergi. Silakan kalian pergi. Kalian yang di barat, carilah Kisantang. Kelak keturunan kalian mengingatkan saudara kalian dan orang lain, saudara sedarah, saudara yang datang sependerian, dan semua yang baik hati. Nih, sekali lagi, semua yang baik hati. Saya ulangi lagi, semua yang baik hati. Suatu saat tengah malam, dari Gunung Halimun terdengarlah suara minta tolong. Itu tandanya kalau keturunan kalian dipanggil oleh yang mau nikah di Lembak Cawene. Jangan lupa diri. Sekali lagi, jangan lupa diri, sebab nanti telaga akan meluap. Nah, ini telaga akan meluap nih, hati-hati nih. Telaga akan meluap. Silahkan pergi, jangan menoleh ke belakang. Pergi, melarikan diri. Kalian yang ada di utara, dengarkan kata, kota tak akan pernah kalian jumpai selain padang yang perlu diolah kembali. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang berkuasa tetap tidak memiliki kekuasaan. Suatu hari nanti akan ada kedatangan tamu dari jauh tetapi menyusahkan. Saya nggak mau menjabarkan yang ini. Eling lan waspada. Eling lan waspada. Ini orang wong Jawa ya. Eling lan waspada. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya tertentu saja. Dan saat diperlukan, aku akan datang yang bagus perannya atau yang bagus perilakunya. Ya, sekali lagi biar jelas ya. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya tertentu saja. Dan saat diperlukan, aku akan datang yang bagus perannya dan membantu yang susah tanpa pamrih. Apabila aku datang tak akan melihat. Apabila aku berbicara tidak akan ada yang terdengar kecuali SP. Kalau SP bisa berbicara insya Allah dengan Prabu Siliwangi karena dia menguasai segala ruh. Aku akan datang hanya untuk mereka yang mengerti. Ini untuk Prabu Siliwangi yang mengerti. Dan satu tujuan yang mengerti tentang harum sejati. Apa sejatinya? Baik di antara yang baik. Dan memiliki pikiran lurus, selalu berpikir baik kepada orang lain. Ketika aku datang tidak berubah, ketika aku datang tidak berwujud, dan tidak bersuara, dan tidak ada suara, tapi memberi ciri wangi-wangian. Prabu Siliwangi memberi ciri wangi-wangian. Jadi kalau dia datang itu mungkin baunya itu sedap, wangi. Kalau saya sih nggak sampai tekan segitu. Ya teruskan ya. Sejak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha meneruskan. Sebab bukti yang ada akan ditolak kebenarannya. Sekali lagi nih, biar jelas, maksudnya biar jelas. Sebab bukti yang ada akan ditolak keberadaannya. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja
hanya menelurusinya harus memakai dasar. Dasar itu dari bawah nanti ke atas. Tapi yang menelurusinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara. Saya ulangi lagi, saya sekali lagi, coba kalian memakai rasa kalian. Jadi jangan heran. Tapi yang menelurusinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tapi yang menelurusinya, yang menyelusurinya banyak yang sok pintar, cuma pakai logika, nggak pakai nyata, dan sombong. Manusia sombong itu udah nggak saya bicarakan lagi, dan bahkan kelebihan kalau bicara. Gitu saudara. Cukup saudaraku, besok saya akan bahas lagi. Dan kali ini saudara subscribe-ku, kita tiru leluhur-leluhur kita, yaitu apa? Ada Sunan Kalijaga, ada Syekh Siti Jenar, ada Syekh Qadir Al-Jilani, dan lain-lainnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita meniru apa dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan berakhlak mulia. Jadi kita berusaha, kalau yang ingin baik kita belajar untuk berakhlak. Yang kedua, Syekh Qadir Al-Jilani dalam bimbingannya dia mengajarkan yang penting satu, jujur. Itu Syekh Qadir Al-Jilani sebagai wali Allah dan disayang karena kejujurannya selama hidupnya. Itu setahu saya, pelajaran saya. Terus yang ketiga, soal Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dia adalah wali songo, dan dia walaupun dikaruniai Haji Jamak Kalimosoto atau manusia yang udah manunggaling Gusti, Sunan Kalijogo, kalau bagi Anda yang mendengarkan ini mungkin bisa melihatnya, nanti saya terangkan kenapa kok bisa melihatnya. Nah, terus saya jawab. Yang pertama, Sunan Kalijogo itu kalau datang pasti dia menundukkan kepalanya setunduk-tunduknya. Nah, itu cuma menggambarkan Kanjeng Sunan Kalijogo adalah manusia yang tidak sombong, dan dia menundukkan dirinya seolah kita itu lemah, tapi belum tentu lemah. Itu. Terus yang keempat, ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dalam ajarannya, yaitu dia itu udah angkuh, atau saya bilang aku adalah aku. Jadi dia udah tidak dapat digoyang oleh siapapun. Dan Syekh Siti Jenar, dalam setahu saya, dia mengajarkan banyak puasa dan banyak tirakat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kalau lima sering itu ibarat kata kayak Mbak Semar itu kejawen, Syekh Subakir itu apa namanya, Syekh Bakir itu apa, wali Allah yang menyebarkan Islam, dan masih banyak yang lain. Dan hati-hati di peradaban ini kita masih diuji. Kalau petunjuk saya dapat petunjuk di zaman ini adalah masih zamannya manusia yang sudah bersuami tapi menyukai istri orang lain. Sebaliknya, istri orang lain mencintai suami orang lain, atau bisa dibilang zamannya sekarang zamannya perselingkuhan. Zamannya sekarang kita diuji hawa nafsu birahi. Itu. Semoga bermanfaat, semoga nafsu birahi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan dunia akhirat, diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari peradaban baru,
sehingga kita insya Allah bisa bertemu dengan orang-orang yang baik hati dan baik pikirannya, yaitu kita bisa bertemu dengan orang-orang mukmin. Insya Allah kalau kita niat, kita usaha, karena apa? Kita mau masuk ke iman, kalau tidak ada dasarnya dari niat, maka kita tidak akan masuk ke bagian iman. Karena iman pondasinya adalah dari kita sendiri, yaitu iman, yaitu kita niat. Karena keniatan itu akan membuat kita lebih semangat dan semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.